Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing tentang struktur modal dalam pendekatan tradisional. Nah, struktur modal itu sebenarnya apa sih? Jadi gini loh, dalam memenuhi kebutuhan dana, setiap perusahaan ini menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, terus ada laba ditahan, dan juga cadangan. Jika dalam pendanaan, perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami defisit atau kekurangan gitu kan ya, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, seperti utang atau debt financing. Nah, namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pasalnya, pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Maka harus dicari struktur modal yang paling optimal yang mana dari beberapa alternatif yang ada. Dalam sebuah teori, struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan juga pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi menjadi beberapa pendekatan. Struktur modal laba operasi bersih, pendekatan tradisional, pendekatan MM itu Modigliani dan juga Miller. Jadi ada beberapa pendekatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu pendekatan, yaitu pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional, diasumsikan akan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional, bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Langsung aja kita cekidot contohnya, contoh kasus yang ada di lapangan seperti ini. PT Givan Abadi pada awal pendiriannya menggunakan modal hutang obligasi sebesar 73.500.000 dengan bunga 7%. Dan laba operasi bersih sebesar 27 juta per tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dari pemilik sebesar 14% per tahunnya. Jumlah saham yang beredar sebanyak 6.340 lembar. Berapa nilai perusahaan tersebut? Ini jawabannya. Hutang sama dengan 73.500.000. Itu ada keterangan, ada nominal, ada perhitungannya. Kita lihat dari keterangannya, hutang sebesar berapa tadi? 73.500.000. Kemudian laba operasi. Berapa laba operasinya? 27 juta ribu. Gitu ya. 27 juta rupiah. Nah, kemudian ada bunganya. Bunganya berapa persen dari bunganya? Bunganya adalah 7%. 7% didapat dari 7% dikali hutang. Hutangnya 73 juta. 7% dari 73.500.000 adalah 5.145.000. Oke, lanjut. Laba untuk pemilik didapat dari mana? Didapat dari laba operasi sebesar 27 juta rupiah dikurang bunga. Bunganya 5.145.000. Hasilnya adalah laba untuk pemilik sebesar 21.855.000 rupiah. Lanjut. Biaya modal sendiri sebesar 0,14. Ini didesimalkan dari 14%. Di soal tadi kan ada keuntungan yang disyaratkan sebesar 14%. Nah, kita desimalkan menjadi 0,14. Kemudian, nilai pasar modal sendiri sebesar 156.107.142,86 rupiah. Didapat dari laba untuk pemilik sebesar 21.855.000 rupiah dibagi biaya modal sendiri 0,14. Hasilnya tadi 156 juta sekian.
Kemudian biaya hutang 0,07 itu didesimalkan dari 7% bunga jadi 0,07 dan nilai pasar hutang sebesar 73.500.000. Ini hutang ya, kita tinggal turunin aja dari hutangnya. Lanjut, nilai perusahaan sebesar 229.607.142,86. Didapat dari mana? Dari nilai pasar modal sendiri sebesar 156 juta sekian, ditambah nilai pasar hutang. Berapa hutangnya tadi? 73.500.000. Itulah hasilnya, 229 juta sekian. Kemudian, berapa biaya modal perusahaannya? Didapat dari laba operasional 27 juta dibagi dengan nilai perusahaan 229 juta sekian. Hasilnya adalah 11,8%. Lalu, berapa harga saham per lembarnya? Harga per lembar sahamnya didapat dari nilai pasar modal sendiri sebesar 156 juta sekian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Berapa jumlah saham yang beredar tadi di soal? 6.340 sama dengan satu lembar sahamnya adalah Rp24.622,56. Kemudian muncul pertanyaan baru. PT Gifan Abadi akan mengganti seluruh modal hutang dengan saham. Karena nilai obligasi sebesar Rp73.500.000 dengan harga saham per lembarnya Rp24.622,58, berapa saham yang diperlukan jadinya? Yaitu sebanyak 2.985,06 lembar saham. Didapat dari 73.500.000 dibagi dengan harga satuan sahamnya 24.622. Sebesar jadinya kita punya 2.985 saham, lembar saham. Lalu, sekarang seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri, sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor menjadi lebih rendah dari 14%, dia jadi yaudahlah 12% aja karena kan modal sendiri. Kemudian, berapa nilai perusahaan dan biaya modal setelah adanya perubahan tersebut? Ini jawabannya. Keterangan nominal perhitungan. Keterangannya, karena sudah tidak ada hutang dirubah menjadi saham, jadi kita langsung masuk ke laba operasi sebesar Rp27 juta. Bunga tidak ada karena nggak ada hutang kan, nggak ada bunga. Kemudian laba untuk pemilik tinggal dikurangi kan, 27 juta dikurang 0 sama dengan 27 juta. Lalu, biaya modal sendiri 0,12. Ini didesimalkan dari 12% keuntungan yang disyaratkan. Yang semula 14% menjadi 12%. Jadi 0,12. Kemudian, nilai pasar modal sendiri didapat dari laba untuk pemilik sebesar 27 juta dibagi biaya modal sendiri 0,12. Hasilnya adalah 225 juta rupiah. Kemudian, biaya hutang tidak ada karena nggak ada hutang. Nilai pasar hutang pun tidak ada. Kemudian nilai perusahaan sama dengan 225 juta rupiah. Ini didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Segitu hasilnya. Lalu berapa biaya modal perusahaannya? 12,0% ya, 12% ya. Didapat dari mana? Dari laba operasi 27 juta rupiah dibagi nilai perusahaan 225 juta rupiah. Hasilnya 12%. Nah, harga per lembar sahamnya jadi berapa? Didapat dari nilai pasar modal sendiri 225 juta dibagi jumlah saham awal 6.340 ditambah jumlah saham yang diperlukan. Tadi berapa? 2.985. Hasilnya adalah harga per lembar sahamnya menjadi 24.128.069. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, harga saham berubah menjadi turun. Dari yang semula 24.622,58 per lembar, kini menjadi 24.128.069 rupiah akibat adanya perubahan struktur modal. Oke, seperti itu contoh soal dari pendekatan tradisional. Nah, sekarang ada yang namanya contoh kasus untuk kalian kerjakan. Bisa nggak ngerjain ini? Jawabannya tolong tulis di kolom komentar. Atau bisa kirim email saya di email yang ada di profil saya. PT Gifan Abadi diperkirakan akan mendapatkan laba operasi atau EBIT sebesar 200 juta rupiah.
Perusahaan mempunyai aktiva sebesar 1 miliar dengan 5 alternatif struktur modal sebagai berikut. Alternatif pertama, dia akan hutang 200 juta dengan bunga 10%, return yang diharapkan atau tingkat kembalian yang diharapkan 14%. Atau pilih alternatif kedua. Dibaca ya. Atau yang ketiga. Atau alternatif keempat. Atau mungkin alternatif yang kelima, sebesar 600 juta hutangnya dengan bunga 13% dan return yang diharapkan 17%. Kira-kira dari semua alternatif ini yang mana yang dipilih? Timbul pertanyaan, hitunglah nilai perusahaan dan biaya masing-masing alternatif struktur modal. Kalian hitung nih, ada 5 alternatif, hitung nilai perusahaannya berapa dan biaya masing-masing alternatif itu berapa. Kemudian yang kedua, tentukanlah struktur modal yang paling optimal dari masing-masing alternatif struktur modal tersebut. Dari 5 alternatif tersebut, yang mana yang paling optimal? Silahkan jawab di kolom komentar atau kirim email di profil saya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga dapat membantu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan, terutama khususnya struktur modal dengan pendekatan tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.